Selanjutnya kita akan membahas kitab Ad-Durrun Nafis. Ya, Durrun Nafis. Kalau Al-Futuhat tadi karya sang maestro hakikat, yaitu Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi yang lahir di Mursia, Andalusia, kemudian wafatnya di Damaskus. Hampir ulama-ulama hakikat di dunia Islam maupun di Nusantara itu selalu merujuk kepada kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Lah, kitab Ad-Durrun Nafis ini karya ulama Nusantara, yaitu Syekh Nafis Al-Banjari. Nah, isi dari kitab Ad-Durrun Nafis ini adalah ajaran ilmu hakikat yang diambil dari kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Itu maka penjelasan uraian yang ada di Al-Futuhat itu ya terkoneksi dengan penjelasan dalam kitab Ad-Durrun Nafis ini. Nah, Syekh Nafis ini mengarang kitab Durrun Nafis ini ya sangat membantu kita karena beliau berhasil membuat sistematika secara praktis, mudah dipahami. Ya, ini Syekh Nafis Al-Banjari. Maka penjelasan-penjelasan yang disampaikan dari kitab ini ya pasti terkoneksi dengan Al-Futuhat Al-Makkiyah. Kita sudah masuk pada pembahasan tauhid yang keempat, karena kita sudah membahas Tauhidul Af'al. Tauhidul Af'al itu mengesakan semua perbuatan ya kembali hakikatnya kepada Allah. Ya, sudah kita bahas. Kemudian Tauhidul Asma mengesakan semua nama ya kembali kepada Allah. Tauhidus Sifat mengesakan semua sifat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah selesai pembahasan tauhidus sifat pada minggu yang lalu. Maka malam ini kita melanjutkan pada pembahasan tauhidud dzat. Tauhidud dzat yaitu mengesakan zat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana uraiannya? Nah, kita ikuti ya penjelasan Syekh Nafis Al-Banjari. Al-Faslu Ar-Rabi' bermula fasal yang keempat fi bayani tauhid dzat, dalam menjelaskan tauhid dzat. Kemudian ini Melayunya ya, bahasa Melayunya. Bermula fasal yang keempat pada menyatakan tauhid dzat, artinya mengesahkan Allah Ta'ala pada zat dan makom. Inilah yang setinggi-tinggi makom, tiada lagi di atas daripada makom ini, yang sampai pengetahuan segala makhluk kepadanya dan kepadanya kesudah-sudahan musyahadah dan pandang segala orang yang arif, dan kepadanya lah perhentian perjalanan mereka itu, dan kepadanya lah diperolehnya ladzat yang terlintas pada hati manusia, dan kepadanya lah sehingga dan sehabis-habis sampai pengetahuan segala makhluk, dan kepada makom yang di atas daripada ini tiada sampai yang dapat pengetahuan akan dia hingga Nabi Mursal dan malaikat yang muqarrabin sekalipun tidak sampai kepadanya, yaitu makom kunhidzat Allah Ta'ala, seperti firman Allah, wa yuhadzirukum wahu nafsah. Kemudian hadis Nabi, kullukum fi dzatillah ahmaq. Ya. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu. Jadi apa definisi tauhid dzat? Tauhid dzat menurut Syekh Nafis mengesahkan Allah pada zat
Jadi semua zat ya hakikatnya kembali kepada Allah. Ya, la dzata illallah. Tidak ada hakikatnya zat kecuali Allah. Ini pemahaman ya sebagai puncak ilmu tauhid yang keempat. Nah, kemudian setelah kita paham definisi, jadi artinya begini. Dalam melihat wujud alam semesta, ya seperti adanya wujud-wujud makhluk, ya itu dipandang secara hakikatnya, ya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wujud diri kita, wujud lingkungan kita, wujud bumi kita, wujud alam semesta yang lain, itu semuanya ya kalau dipandang dari sisi hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini definisi dan pemahamannya. Kalau kita sudah sepakat dengan definisi ini, ya oke, ini berarti kita mendapatkan anugerah. Tapi ada kalanya yang menolak. Nah, bagaimana kalau menolak? Kalau menolak, diamkan dulu, tawakuf. Jangan lantas mengkritisi, karena ini ilmu batin. Kalau kita mengkritisi dengan akal, ya misalkan dia baru belajar filsafat, ya terus kemelindi mengkritisi kitab Adrun Nafis, ya nggak bakalan mampu, gitu. Maka etikanya kalau nggak paham, tawakuf, diam dulu. Karena kalau diam, dia tidak seudon, suatu saat Allah akan membukakan pemahaman. Tapi kalau dia sudah seudon, ini ilmu apaan, ini ilmu sesat, gitu ya nggak ketutup, sulit untuk mendapatkan pemahaman. Apalagi ya kemudian dianalisa dengan pemahaman akalnya dan kekurangan referensi ilmunya, gitu. Jadi ilmunya pas-pasan, ya hafal hadisnya kul bid'atin dolalah, gitu kan. Terus ayatnya ya ayat itu saja, gitu. Tapi sudah kemelinting kritik Durun Nafis, gitu. Nah, ini ya perlu dipahami bahwa ini ilmu-ilmu batin. Orang yang backgroundnya awam sulit untuk bisa menembus pemahaman ilmu ini. Nah, ilmu yang atau ulama-ulama yang basicnya zahir, ilmu fikih juga sama, ya juga agak sulit bisa menerima ilmu ini. Nah, tapi oleh Syekh Abdul Karim Al-Jilani diberikan nasihat, kalau belum paham tawakuf dulu, siapa tahu suatu saat dibukakan oleh Allah, ya. Jadi jangan lantas mengkritisi atau menolak. Ya, kalau kita sudah paham, ternyata hati saya bisa menerima, gitu ya. Definisi bahwa tauhid zat itu mengesahkan Allah Ta'ala pada zat. Nah, hatiku bisa menerima, pikiranku bisa memahami. Oke, kalau definisinya sudah terkonek, bisa dipahami, bisa masuk, nah, kemudian pahami kalimat berikutnya. Makom ini setinggi-tingginya makom. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi makom tauhid zat ini puncak dari makom. Jadi proses perjalanan seorang salik, ya, untuk sampai pada puncak ini itu diawali dari pemahaman yang dasar. Contoh pemahaman dasar yaitu tentang tauhid af'al, tauhid asma, ya sudah paham. Naik tauhid asma sudah paham, tauhid sifat. Nah, setelah paham masuk tauhid zat.
Bagaimana prakteknya dengan ilmu thariqah? Di dalam thariqah ada zikir namanya nafi isbat. Zikir nafi isbat ini ya menjadi zikir rutin harian. Kenapa? Ini kunci untuk memasuki wilayah batin, kuncinya la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Masuk surga kuncinya paham la ilaha illallah. Masuk surga dalam pengertian ilmu hakikat, ilmu batin juga kuncinya la ilaha illallah. Nah, dalam memahami la ilaha illallah ini bertingkat-tingkat kualitasnya. Secara umum la ilaha illallah artinya gampang, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, orang umum mudah memahami. Tapi kemudian dieksplor makna la ilaha illallah melalui zikir rutin, ya, apa ba'da sholat maktubah atau ngambil yang agak simpel habis subuh, habis maghrib gitu ya. Ya, yang penting istiqomah. Di dalam zikir itu sudah dilakukan perenungan. Jadi zikirnya bukan zikir tahlilan. Zikir tahlilan itu kan la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Hanya sekedar syarat. Tapi zikirnya ahli thariqah ini zikir yang dibarengi dengan fikir, direnungi maknanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian dikaitkan dengan teori ilmu tauhid ahli kasfi. Seperti tadi tauhid yang pertama adalah tauhid af'al. Ya, mengesahkan semua perbuatan kembali kepada Allah. Nah, ketika melihat semua perbuatan la ilaha illallah, ya, kemudian kita masukkan teori tauhid, mengesahkan perbuatan kembali kepada Allah dengan la af'ala illallah. Oh, hakikatnya tidak ada perbuatan kecuali Allah. La af'ala illallah, terus diistiqomahkan. Akhirnya dengan istiqomahan ini akan dibukakan pintu-pintu asrar. Oh, akhirnya kebuka pemahaman. Oh, maknanya ini itu. Oh, ini makna. Oh, ini. Jadi kalau sudah ini indikasi sudah mulai terbuka pemahaman. Oh, berarti maksudnya ini toh gitu. Ini tentang kaitannya dzikir la ilaha illallah dengan praktek tauhidul af'al. Setelah itu naik tauhidul asma, ya, mengesahkan semua nama kembali kepada Allah. La asma'a illallah. Tapi maknanya ya, tetap yang keluar dari lisan la ilaha illallah, tapi makna kandungannya itu dieksplor, digali kedalamannya, dikaitkan dengan teori yang pertama tadi la af'ala illallah, yang kedua la asma illallah. Tidak ada nama di alam semesta kecuali dari Allah. Karena wa'allama Adam al-asma kullaha, Allah lah yang mengajari Adam seluruh nama di muka bumi. Berarti hakikatnya nama di bumi, di alam semesta ini kembali kepada Allah. Nama ini kembali kepada Allah, nama ini kembali kepada la as'ala. Akhirnya terus dinikmati. Oh ini toh, oh ini toh, oh ini toh. Jadi kalau sudah oh ini pemahamannya sudah terbuka, nah, itu sudah mulai merasakan. Kemudian yang ketiga dikaitkan dengan teori la tauhid sifat. La sifata illallah, tidak ada sifat. Tetap zikirnya sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu kan. Tapi makna kandungan yang sedang difikir ini
Imam Ghazali dalam Ihya itu sudah menyampaikan, tidak mungkin seorang salik bisa sampai kepada ma'rifah kalau tidak bisa mengaitkan zikir dan fikir. Jadi artinya kalau zikir ya sambil fikir, fikir itu merundingi maknanya. Contoh yang ketiga, tauhid sifat. Nah, lesannya tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi maknanya dikaitkan dengan tidak ada sifat kecuali Allah. Sifat mengerucut pada sifat ma'ani. La qudrata illallah, la iradata illallah, la hayata illallah, la sam'a illallah, la basara illallah, la kalama illallah. Oh, ini toh maksudnya. Oh, ya, jadi semakin oh-ohnya semakin tambah. Oh, ini maksudnya. Sehingga akhirnya menyadari, dikaitkan ke dalam diri kita. Oh, hakikatnya kuasa itu kembali kepada Allah, iradah kembali, semua kembali kepada Allah. Ternyata saya ini gak ada apa-apanya, kalau semua terbuka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tauhid dzat. Ya, tauhid dzat itu setelah dieksplor, dikaitkan dengan sifat, 7 sifat ma'ani, ya, la qudrata illallah, la irada illallah. Kemudian setelah memahami, oh tidak ada kudrah kecuali Allah, tidak ada iradah, tidak ada hidup kecuali, tidak ada basar penglihatan, tidak ada basar kalam, tidak ada sama kecuali Allah, semua kembali kepada Allah. Puncaknya ketika sudah masuk kepada tauhid dzat, mengesahkan dzat kepada Allah, puncaknya akhirnya menemukan makna la maujuda illallah, karena tidak ada zat kecuali Allah. Puncaknya, oh hakikatnya tidak ada zat kecuali Allah. Ya, tahapan dari awal dari tauhid af'al sifat, tauhid af'al asma sifat dzat, ini proses yang harus dilampaui oleh seorang salik melalui proses zikir yang istiqomah dan riyadhah yang istiqomah gitu. Sekalipun paham, tapi kalau nggak diriyadhoin, ilmunya nggak masuk ke dalam diri, ilmunya hanya ngawang-ngawang di pikiran. Untuk masuk ke zuk ya harus riyadhah. Tanpa riyadhah sulit untuk bisa merasakan sampai pada zauq, sampai pada rasa. Itu maka para sufi dalam proses menggali makna la ilaha illallah tadi butuh proses perjalanan puluhan tahun, ya. Seperti di Al-Futuhat Al-Makkiyah itu dijelaskan, ya, oleh Syekh Ibnu Arabi, sekali bersyekh Junaid, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abu Yad Al-Bustami, termasuk Al-Halat, itu 25 tahun, 35 tahun gitu. Ya, artinya teorinya mungkin mudah dipahami, tapi internalisasi dari teori sampai menjadi zuk rasa itu perlu waktu yang panjang, istiqomah dan konsisten. Gitu. Kalau tidak istiqomah dan konsisten sulit. Gitu. Gitu. Maka di sini penting memahami teori kemudian prakteknya yang benar, ya. Maka disebut bahwa makom inilah setinggi-tingginya. Iya, paham, bisa dipahami karena tahapannya tadi. La af'ala illallah, la asma illallah, la sifata illallah, la dzata illallah, akhirnya puncak la maujuda illallah, ya. Itu makna, ya. Kalau yang terucap tetap kalimat la ilaha illallah itu. Dan tiada lagi di atas daripada makom ini gitu. Jadi ini puncaknya. Lah, kita sebagai salik dalam memahami teori ya harus paham utuh dulu. Jadi secara ilmu yakin kita tuh paham betul
Setelah ilmu yakinnya paham, kemudian diamalkan sedikit demi sedikit naik menjadi ainul yakin. Terus ainul yakin diproses, diamalkan sampai pada tahapan hakul yakin. Nah, ini proses ini harus terus dilaksanakan secara istiqomah. Dan pada makom ini yang sampai pengetahuan segala makhluk kepadanya dan kepadanya kesudahan musyahadah. Jadi musyahadah tetap ketika sudah terbuka pemahaman la maujuda illallah, ya, secara kasaf tetap harus dijaga, secara lisan tetap kalau zikir ya la ilaha illallah, ya. Jangan terus la maujuda illallah, ini bisa ngundang masalah. La maujuda itu makna yang diperoleh, digali dari kedalaman la ilaha illallah. Nah, kemudian prakteknya setelah selesai zikir dalam kehidupan sehari-hari, kita kan ilmu ini kan pasti akan membekas ke dalam diri kita. Ya, setelah mendapatkan prakteknya apa? Dengan itu dengan syuhud musyahadah. Syuhud itu memandang apa yang kita pandang dengan mata lahir, tapi batiniah kita, basyirah kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah kasaf, sudah dibuka pemahaman mulai dari tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid dat. Ini diamalkan dengan cara syuhud musyahadah. Itulah. Syuhud musyahadah itu apa? Yaitu mata lahir memandang, mata batin mengembalikan kepada Allah. Jadi cukup dirasakan, dinikmati dalam diri. Tidak usah ketika sudah terbuka pemahaman tadi kemudian dikeluarkan dalam bentuk kalimat satohat. Gelas ini adalah Allah. Ini yang salah. Ini yang seperti dipahami muridnya Syekh Siti Jenar, dan ini tidak dibenarkan. Di Al-Qur'an juga dikritik, yaitu wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Kemudian masternya hakikat Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi juga nggak boleh, tetap fatanazzah, mensucikan Allah. Nah, di sini Syekh Nafis Al-Banjari juga sama, harus ketika praktek yaitu dengan syuhud musyahadah. Nah, teori ini harus dipahami dan diyakini oleh seorang salih, sehingga kalimatnya tertata rapi, tidak keluar yang aneh-aneh. Itu, ya. Dan pandang segala orang yang arif dan kepadanya perhentian perjalanan. Jadi kalau sudah sampai sedemikian, ya, pemahaman teorinya sampai merasakan yang puncak, nah itulah dia sudah sampai pada makom arifin billah. Jadi arifin billah ya ada tingkatannya. Arifin billah secara ilmu boleh, secara istiqomah diamalkan naik menjadi arifin billah secara ainul yakin. Kemudian diamalkan, dilaksanakan, sampailah pada arifin billah pada tahapan hakul yakin. Ya ini. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk. Baru ngaji sekali gaya-gayaan, seolah-olah sudah paham semuanya. Padahal baru ngaji sekali, besok nggak ngaji lagi, bingung, nggak ngerti ureannya. Gitu. Makanya diperlukan ilmu. Dalam memahami ilmu ini harus istiqomah dalam memahami, ya, teori-teori keilmuan ini, supaya prakteknya itu on the track, ya, tetap dalam panduan yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama ahli hakikat, ya. Nah, kemudian warning lagi oleh Syekh Nafis ini, kalau sudah sampai pemahaman yang terbuka demikian itu tetap harus hati-hati, jangan menyentuh pada aspek zat Allah sampai apalagi kunhizatnya. Aku sudah sampai kunhizatnya, bohong, ya. Nah, posisi kita itu tadi tafakkaru fi khalqillah. Objek yang menjadi kajian kita adalah fi khalqillah, makhluk Allah.
Larangan kita wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan berpikir eksploratif terkait dengan zat Allah. Fa huwa ahmaq, akan rusak kalau sampai pemahaman kita istilahnya eksplorasi sampai pada zat. Ahmaq. Ini akan rusak. Nah, ini didasarkan pada ayat wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ya, artinya ya istilahnya Allah menakuti mereka, ya. Wa yuhadzirukumullahu nafsa, artinya kita disuruh hati-hati di dalam mengkaji masalah ini, jangan sampai masuk ke wilayah kunhidzat, ya. Ini bukan wilayah salik. Wilayah salik itu tafakkaru fi khalqillah. Ya, nanti ada penjelasan lebih terinci. Kemudian ayat berikutnya kullukum fi dzatillah ahmaq. Ya, ini hadis Nabi. Ya. Jadi sekalian kamu mendapat akan kunhidzat Allah itu ahmaq, artinya tiada mendapatkan kepada kunhidzatnya sekali-sekali. Jadi kita tidak akan pernah sampai pada itu. Ya, jadi posisi kita yaitu tafakkaru fi khalqillah. Ini ranah medan kita untuk zikir dan fikir, untuk berpikir secara eksploratif tentang makna hakikat, ya, di balik la ilaha illallah. Ya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dari penjelasan malam ini bisa menjadi ya bekal untuk memahami tentang tauhid dzat ya secara lebih utuh dan komprehensif pada minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.